Selamat datang di channel Korta Kabupaten Mewah, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korta KKUROTAKA. Nanti kalau langsung mencari channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1639 ini, saya akan membahas soal ini ya, pertanyaan inilah. Apakah masih bisa cair ya gaji YouTube itu setelah monetisasinya itu dinonaktifkan akibat traffic tidak valid seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas permasalahan ini. Nah, yang pertama ini ada dua kemungkinan ya ketika kondisinya seperti ini ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama itu kalau teman-teman itu pendapatan teman-teman itu sudah tercapai ya, telah atau pasti lebih dari atau sama dengan atau minimal gitu ya 1,3 juta gitu atau 1.300.000. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua itu kalau kurang dari 1,3 juta atau kurang dari 1.300.000 gitu lah. Nah, di sini ketika teman-teman itu telah atau pasti ya minimal 1.300.000 itu kemungkinan itu masih bisa cair ya kalau misalkan seperti ini. Nah, di sini kenapa saya berikan kata telah atau pasti? Di sini yang saya maksud adalah telah itu berarti sudah ya, berarti sudah tercapai 1.300.000. Misalkan saya berikan contoh ya, kasusnya teman-teman itu terkena traffic tidak valid, itu bulan Maret ya, monetisasi dinonaktifkan pada bulan Maret. Nah, misalkan seperti itu. Nah, sekarang itu bulan Maret, misalkan seperti itu ya. Kemudian ya di bulan Februari kemarin itu pendapatan teman-teman itu sudah masuk Google AdSense sebesar 1.300.000 rupiah atau 1,3 juta. Nah, di Februari sudah masuk Google AdSense seperti itu. Nah, sudah ini ya itu kan sudah tercapai batas minimal pencairan. Nah, kalau seperti itu maka bisa cair gitu dengan catatan pendapatan teman-teman itu disetting 1.300.000 gitu ya. Nah, kalau misalkan settingan teman-teman bukan 1.300.000 diganti saja menjadi 1.300.000 gitu, terendah itu. Sudah tidak bisa lebih rendah lagi. Ganti saja segitu, biar nanti bisa dicairkan gitu ya. Nah, di sini yang sama maksud pasti ya, itu harusnya itu pasti akan tercapai gitu ya. Jadi maksud saya ketika teman-teman itu terkena traffic ya, melakukan traffic pada bulan Maret, ya sekarang bulan Maret, di bulan Februari itu teman-teman itu belum mencapai ini ya, di Google AdSense itu baru 1.200.000 misalkan gitu ya, atau 1,2 juta. Berarti kan masih kurang 100.000 ya. Nah, bulan Maret teman-teman itu sudah dapat 150.000 ya. Nah, 150.000 itu kalau misalkan bersih ya, tidak ada pelanggaran apapun ya, itu nanti kemungkinan akan bulan berikutnya itu akan masuk gitu ya, akan masuk di Google AdSense dan akan ditambahkan di pendapatan teman-teman. Nah, kalau ditambahkan dan akhirnya itu bisa lebih dari 1.300.000 maka itu juga bisa cair gitu ya. Kecuali kalau misalkan pendapatan teman-teman misalkan ya Februari 1.200.000, Maret itu 150.000, tetapi ternyata itu hasil dari traffic tidak valid. Kemudian pendapatan itu dikembalikan ke pengiklan. Nah, seperti itu tidak bisa cair gitu. Tetapi kalau misalkan yang 150.000 itu bersih ya, bersih dari pelanggaran, kemungkinan akan masuk di bulan berikutnya dan bisa cair untuk bulan berikutnya gitu ya. Nah, itu yang saya maksud perbedaan antara telah dengan pasti. Kalau telah itu sudah pasti sudah masuk di Google AdSense sebesar ini. Kalau pasti itu kita diharapkan bulan berikutnya itu pendapatan memang bersih dari pelanggaran dan akan masuk di bulan berikutnya seperti itu. Nah, itu masih ada kemungkinan untuk dicairkan gitu ya. Nah, kemudian kalau kasusnya itu pendapatan teman-teman yang masuk di Google AdSense itu kurang dari 1.300.000 ya. Kurang dari 1,3 juta. Nah, ini ada dua kemungkinan lagi. Jadi teman-teman itu seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, sudah sering saya bilang, teman-teman itu harus tahu kondisi teman-teman itu monetisasinya itu dinonaktifkan secara sementara atau permanen seperti itu ya. Kalau sementara itu dinamakan penangguhan, itu hanya berlaku selama 30 hari. Jadi pendapatan selama 30 hari teman-teman itu tidak dapat iklan dan pendapatan tidak naik. Nah, itu hanya berlaku selama 30 hari saja gitu. Tapi kalau permanen itu selamanya tidak akan muncul iklan lagi gitu ya. Perbedaannya seperti itu. Jadi harus dipahami pemberitahuan dari YouTube itu gimana gitu. Nah,
ketika kondisinya itu ya dinonaktifkan secara sementara atau hanya penangguhan selama 30 hari saja, itu teman-teman itu masih ada peluang untuk mencairkan ya setelah keadaan normal. Nah, setelah keadaan normal itu maksud saya itu seperti ini. Teman-teman terkena traffic tidak valid pada bulan Maret. Nah, misalkan ini tanggal berapa ya? 10 Maret misalkan gitu ya. Teman-teman terkena melakukan traffic tidak valid dan terkena penangguhan selama 30 hari. Nanti pada bulan April ya, pertengahan April itu teman-teman itu monetisasinya akan dikembalikan. Nah, itu pendapatannya itu bisa dinaikkan lagi. Semula kurang dari 1.300.000, tetapi karena sudah keadaannya sudah normal, sudah dapat iklan lagi, sudah ada pendapatannya sudah naik, bisa dinaikkan lagi, itu otomatis lama-lama akan mencapai 1.300.000. Dengan kata lain, setelah keadaan normal itu bisa dicairkan gitu ya, setelah tercapai batas minimal pencairan. Ini kondisinya kalau settingan teman-teman 1.300.000 ya, saran saya itu setting supaya jadi 1.300.000 itu yang kondisinya paling minim gitu ya. Itu yang saya sarankan itu. Tetapi ketika monetisasi dinonaktifkan secara permanen, maka tidak bisa dicairkan lagi. Nah, kenapa seperti itu? Misalkan ya pendapatan teman-teman itu 1.200.000 gitu ya. Kemudian dinonaktifkan secara permanen. Nah, setelah dinonaktifkan secara permanen, teman-teman kan tidak mungkin mendapatkan tambahan pendapatan lagi kan, tidak ada pendapatan yang masuk lagi. Nah, ketika 1.200.000 kemudian tidak ada pendapatan yang masuk lagi, kan selamanya tetap 1.200.000. Nah, kalau seperti itu terus, otomatis kan tidak bisa mencapai batas pencairan. Nah, dengan kata lain, karena tidak bisa mencapai batas pencairan, otomatis tidak bisa dicairkan. Nah, kurang lebihnya sejauh yang saya tahu itu seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang salah, teman-teman bisa cari sumber referensi lain gitu ya. Terutama cari info resminya gitu. Sejauh yang saya tahu di info resminya itu seperti itu ya. Bisa dicairkan kalau kondisinya seperti ini gitu. Tidak bisa dicairkan kalau kondisinya seperti ini. Itu sejauh yang saya tahu di aturan resminya seperti itu. Teman-teman bisa cek aturan resminya, siapa tahu berubah gitu ya. Karena aturan itu kadang-kadang itu berubah. Jadi kalau misalkan teman-teman nonton video ini dan aturannya sudah berubah, jadi jangan menyalahkan saya gitu ya. Utamakan baca aturannya yang resmi itu ya. Karena yang di-upload YouTuber itu kadang aturannya sudah berubah. Bukan berarti salah, tetapi benar pada waktu itu gitu ya. Pada waktu upload itu kemungkinan benar, tapi ketika teman-teman nonton itu sudah ganti aturan, itu masih ada kemungkinan seperti itu. Karena saya dulu itu video-video saya yang lama itu aturan video-video saya yang lama itu ya, itu benar pada waktu itu saya baca aturan resminya gitu. Kemudian setelah ditonton orang itu aturannya sudah ganti gitu. Jadi ya yang nonton itu ketika nonton itu ya pasti nganggap itu salah gitu, padahal dulu benar gitu kan, karena aturannya ganti jadi salah. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.